Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian tadarus dulu ya dengan membacakan surat Al-Kafirun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Gak ada. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya, tapi sebelum dimulai, Bapak cek terlebih dahulu nih suaranya. Ketika Bapak bilang halo, kalian bilang hai. Ya. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Halo, hai. Berarti kalian masih fokus. Aplaus dulu buat kita semua. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah kalau hadir semua. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai tema 3, yaitu berdamai dengan diri. Ini capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama yaitu kalian akan memahami konsep ragam mengenai identitas diri dan mampu memberikan contoh sikap yang welas asih terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di sana? 3. Yang pertama yaitu pernahkah kalian merasa malu, ya, atau tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian, sehingga kalian merasa malu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Yang kedua yaitu mengapa muncul perasaan tersebut, ya, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan. Yang ketiga yaitu apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri seutuhnya tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas kalian. Dari pertanyaan ini ada yang pernah merasa malu? Ya. Rizky pernah malu? Pernah, Pak. Pernah. Kenapa itu malu? Karena tremor dan banyak kayak gangguan gitu, tegang atau grogi. Nervous. Ya, nervous, Pak. Nervous ketika belajar atau nervous ketika berbicara di depan umum? Ketika berbicara di depan umum, Pak. Di depan umum, jadinya grogi gitu ya. Iya. Tapi ini nggak grogi ya? Insya Allah kagak, Pak. Alhamdulillah. Ya, aplaus dulu buat Rizky dari kelompok kita. Kenapa pernah malu, Kak Firda? Nggak percaya diri. Pernah malu ya? Karena tidak percaya diri. Kenapa itu tidak percaya diri? Ya kayak rasa kekurangan aja, kayak selalu melihat pencapaian orang lain gitu Pak. Kekurangan saja. Maksudnya kekurangannya dalam hal apa? Fisik. Fisik. Oh. Bisa juga pencapaian dari prestasi gitu. Oh, kamu juga malu. Yang lain misalkan peringkat 1, kita peringkat 1 dari belakang misalkan gitu. Ya, Oke. malu aja. Malu jadinya, minder ya. Oke, aplaus dulu buat Firda di kelompok satu. Rizky merasa malu ketika berbicara di depan umum atau nervous atau grogi ya. Ada lagi dari Kak Firda tadi merasa malu dengan kekurangan yang ada seperti tinggi badan ya kan tadi. Terus apa lagi tadi Kak Firda?
prestasi ataupun yang lainnya. Boleh kita malu ya, tapi sejatinya kita tidak harus menonjolkan diri tentang malu tersebut ya. Artinya ada saatnya kita harus percaya diri ya, walaupun dengan banyak kekurangan, tapi inilah kita dengan apa adanya gitu. Kalau emang nervous tadi, mungkin nanti dicoba terus menerus, ini akan terlatih. Berbicara di depan umum terlatih nantinya. Nanti kalian pun karena terbiasa nantinya akan bisa ya berbicara di depan umum. Gak apa-apa ya, walaupun nervous juga. Oke, lanjut ke Aulia. Nah, selanjutnya kita akan bermain games mengenai damai, mulai dari diri sendiri. Boleh Kak Aulia? Yang pertama, kalian termasuk tinggi atau pendek? Kalau tinggi berarti kalian di sebelah kanan Bapak, ya bergeser. Kalau merasa pendek kalian berarti di sebelah kiri Bapak. Boleh, silakan kalian pilih. Kalian merasa tinggi atau pendek? Gak apa-apa ya, harus percaya diri. Ini tinggi, ini pendek, gak apa-apa, yang penting harus percaya diri. Selanjutnya kau lihat. Nah, kalian termasuk orang yang hemat atau boros? Nah, kalau boros sebelah mana? Sebelah kiri kalau kalian merasa boros. Kalau hemat sebelah kanan. Boleh bertukar lagi ya. Kalian termasuk yang mana? Hemat atau boros? Wow, yang hemat sedikit ya. Banyak yang borosnya. Nah, kalian pilih ya. Mau pintar tapi jelek ya, ataupun cakep tapi biasa-biasa aja. Misalkan kalian pengen punya pacar, pengen punya pacar pintar tapi jelek, atau cakep tapi biasa-biasa aja. Nah, silakan ya, kalian pilih. Yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah. Nanti setiap kelompok ya harus mempresentasikan ya. Siap, tunjuk orangnya. Yang kedua yaitu, apakah kalian tadi bertemu dengan seorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan itu mengapa terjadi. Yang ketiga yaitu, dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat kalian? Ya, coba urutkan. Gitu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang game yang tadi sudah dilakukan. Ya. Di sini kami akan menjawab dari satu pertanyaan, yaitu apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tadi seperti yang kita lihat, kayaknya berubah-ubah semua ya? Iya. Berubah-ubah semua Kak? Iya. Berubah-ubah. Ya. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi.
kalau dilihat dari tadi saya ada ketemu satu apa tuh sama orangnya di posisi yang Sama siapa? Sama siapa tadi pertama? Ya, Ingatnya sama siapa Basit? Awalnya ya. sama dia. Tapi putaran berikut berbeda, putaran selanjutnya dia pindah posisinya. Karena kita itu beda. Tasnya. Jadi kayak kita tuh punya selera masing-masing gitu Pak. Oh iya, betul. Ceritakan apa yang paling apa tuh berharga? Yang paling berharga apa tadi? Gak usah 1 sampai 5. Menurut kamu yang tadi yang berharga apa? Saya pengen punya pacar yang pintar tapi cakep Pak. Menurut kami yang paling berkesan tuh yang memilih pasangan itu loh. Pasangan. Yang pinter tapi biasa aja. Nggak boleh. Apa sih? Karena kita tuh bukan melihat dia itu cuma dari luarnya gitu Pak. Jangan melihat seseorang itu cuma dari fisiknya aja. Karena kan kalau pikiran seseorang itu kan sangat luas ya. Jadi kalau pinter mungkin ya bisa main ke depannya. Maju ke depannya. Berarti kamu lebih pilih yang pintar ya daripada yang cakep. Ya. Tapi lebih bagus pintar tapi cakep gitu. Iya. Oke, kita berikan dulu buat kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa sih? 4. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah? Menurut saya berubah. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ya, dari yang pertama itu tinggi dan pendek. Saya bertemu Naisa yang tinggi dan putaran kedua dan seterusnya itu berbeda-beda, seperti dia suka pedas, saya suka asin, terus dia suka seblak dan suka bakso. Itu seperti bukan orang tinggi itu seleranya sama dan orang pendek seleranya juga sama. Jadi orang pendek mana suka pedas, orang pendek juga mana suka asin. Jadi berbeda-beda. Silakan ditutup. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini setiap orang punya identitas yang berbeda-beda. Boleh di play. Kita simak ya videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik.
Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ada yang memberikan komentar? Ya boleh, Windy ke depan. Pas dulu buat Windy. Seperti hal tadi kita kan melihat ya kayak walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu makhluk Tuhan manusia ya kan. Tapi kita juga kan punya batasan gitu ya Pak, seperti halnya laki-laki dan perempuan. Dan kita juga kan pasti punya perbedaan entah itu agama, suku bangsa ataupun seperti tadi kayak fakultas atau kayak asal sekolah seperti itu. Untuk yang tadi saya menyimak tentang video tadi, sepertinya kayak walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tuh tetap satu. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Ya. Oke, udah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu unik yang tadi Bapak bilang tadi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain seperti halnya apa ini? Sidik jari. Apa sidik jari orang itu sama? Berbeda walaupun dia kembar sekalipun. Ya, kembar sekalipun itu berbeda sidik jarinya. Gitu. Apa kembar juga sama sifatnya? Berbeda. Apalagi kita yang dilahirkan oleh rahim yang berbeda, orang yang berbeda, otomatis memiliki identitas pun yang berbeda juga. Ya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan standar cantik, apa cantik itu semuanya harus putih? Tidak, ya. Nah, standar cantik itu misalnya menurut iklan di televisi tidak bisa kita jadikan untuk patokan. Seperti misalkan ganteng itu harus tinggi, misalkan, dan juga atau bersih, enggak juga ya. Kita harus punya standar masing-masing. Kita simak lagi video selanjutnya, nanti kalian amati komentar ya, satu orang. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama?
Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menamakan dengan pintar ideologi jelek di fisik. Jadi semua orang berbeda, jangan memaksakan apa yang kita tidak inginkan, nanti bakal merusak di kedepannya. Contoh kalau kita ingin kita keriting dan brand sekarang yang cantik harus rambutnya lurus. Padahal ciri khas kita itu akan membuat rambut yang keriting punah dan tidak ada lagi. Dan akhirnya di kemudian hari, di beberapa tahun kemudian muncullah brand rambut yang keriting. Dari video tadi bagus sekali Kak Samsul sudah menyampaikan ya. Itu sangat bagus sekali menurut Bapak. Awalnya itu ada Yuni yang dia berpura-pura menjadi orang kaya. Ya. Apakah di sekolah kita ada? Bapak rasa ada. Ya. Dia pura-pura penampilannya kayak orang kaya, misalkan beli handphone yang mahal, tapi dia menutupi identitasnya. Namanya identitas ditutupi, lama kelamaan akan ketahuan, terbuka, ya, gitu. Nanti pengen main ke rumah kamu, misalkan, udah nggak usah, gitu. Kenapa nggak usah? Karena dia takut ketahuan. Tapi lama kelamaan pasti ketahuan. Nah, Yuni juga sama tadi seperti itu, ya. Kita tidak usah malu dengan identitas kita. Lah emang kita misalkan dalam tanda kutip ini orang yang nggak punya, ya, kenapa harus malu? Gitu, ya. Makanya oleh karena gitu kita harus percaya diri. Ya, yang terpenting itu tadi kita harus memperbaiki diri kita sendiri dari hari ke hari harus lebih baik. Itu yang terpenting daripada mencapai standar orang lain, lebih baik kita membuat standar sendiri. Oh iya, standar kita sampai sini. Percuma nantinya kalau kita mencapai standar orang lain, kalau enggak sampai, ya kan? Lebih baik kita mencapai standar kita sendiri. Kita mencintai diri sendiri, bukan mencintai orang lain aja ya. Ternyata diri sendiri pun perlu dicintai. Yang pertama kebaikan diri, kedua kesadaran penuh. Yang selanjutnya yaitu keterhubungan antara yang lain dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan tindakan konkret dengan cara yang pertama ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Ini nggak apa-apa ya. Ayo, 1, 2, 3. Terakhir yaitu kalian menuliskan galeri diri dalam bentuk Canva. Itu ya tulis namanya ya. Pas pengumpulannya. Begini. Dari perempuan satu.
tentang percaya diri. Ya guys, kalau percaya diri itu sangat penting buat kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat itu harus percaya diri. Karena kunci sukses itu percaya diri, bukan tentang kita menjadi orang lain. Belum tentu orang lain juga mau jadi diri kita sendiri kayak gitu. Nah, tentang percaya diri itu tentang hal positif, bukan tentang hal negatif. Kayak misalnya lu tawuran percaya diri banget gitu, padahal itu hal yang gak baik, tapi lu paham. Tapi tentang percaya diri kayak dia misalnya kayak gemuk, dia kurus, dia pendek, dia tinggi, tapi dia gak percaya diri. Tapi semua itu ada prosesnya kok, ada yang kita di atas, ada yang kita di bawah. Intinya kita tuh harus percaya diri kayak gitu Pak. Oke, aplaus dulu. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Naisa, berarti kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Kemudian kita pun tidak menutup identitas kita, ya, walaupun kita orang yang misalkan tadi Bapak bilang nggak punya dan sebagainya, ya kita harus percaya diri. Ingat, manusia itu unik dengan beragam jenisnya, ya, berarti memiliki sifat yang berbeda-beda gitu. Tapi tadi satu intinya, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa